Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik sekalian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu kakak mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah bersedia datang pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, kira-kira kalian tahu nggak? Kalian dipanggil dan diajak ke ruangan perpustakaan ini karena apa? Mau kegiatan apa? Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang tahu? Konseling saya. Oh, betul. Jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu konseling kelompok. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya nanti akan kita bahas pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi menjelang siang ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu kakak untuk memimpin doa? Oke, boleh. Nah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Reza. Reza yang sudah memimpin doa pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pada kegiatan pada tahap selanjutnya, alangkah baiknya jika kita kenalan terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka setelah sayang jangan sampai gak jadian. Mungkin boleh dimulai dari sebelah kiri kakak dulu, perkenalan nama panggilan, hobi, cita-cita, sama nama idola. Boleh dimulai deh. Perkenalkan, nama saya Melu Olivia, bisa dipanggil Melin atau Olive. Cita-cita saya menjadi seorang pengusaha, hobi saya main handphone, dan idola saya itu Won Young Ai. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Meliani, bisa dipanggil Mei. Hobi saya membaca buku. Cita-cita saya seorang penulis. Idola saya Kak Disa, seorang penulis juga. Nama saya Salsa Fiona Putri, bisa dipanggil Salsa atau Caca. Hobi saya memasak, cita-cita saya dokter, idola saya Jamie NCT. Saya Fadil Joshua Rashid, sering dipanggil Zio atau Padre. Hobi saya bermain game, cita-cita saya sebagai influencer. Idola saya Pak Prabowo. Nama saya Reza Abdul Irawan. Cita-cita saya menjadi masinis. Hobi saya berenang dan idola saya Jacob Williams. Perkenalkan, nama saya Rifka Syafari Putri, bisa dipanggil Rifka atau Syafa. Hobi saya membaca novel, cita-cita saya menjadi seorang dosen, idola Fania Winala. Oke, karena tadi kita sudah perkenalan, dengan harapan kegiatan konseling kita selanjutnya itu dapat membuat adik-adik sekalian lebih terbuka dalam menyampaikan pendapatnya dan lebih akrab juga untuk berinteraksi dan saling berargumentasi. Selanjutnya, sebelum kita memulai ke tahapan selanjutnya, alangkah baiknya jika kita ice breaking dulu nih, biar nggak terlalu tegang. Nah, jadi nama ice breakingnya tuh ikuti kata-kata saya, bukan ikuti gerakan saya. Jadi kalau kakak bilangnya mata, berarti kalian pegang mata. Walaupun nanti kakak mungkin megangnya kuping. Oke, kita mulai ya. Hidung, dagu, telinga, ketek, dahi, sekali lagi, ubun-ubun, Di YouTube kau sana. Oke. Karena sudah lumayan rileks, tidak terlalu tegang, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, tadi sempat disinggung sama temannya Dika kalau pada kegiatan pagi hari ini kita akan melakukan salah satu kegiatan konseling, yaitu konseling kelompok. Nah,
Jadi, konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yang dimana itu kita menyampaikan pendapat, informasi, dan kita juga akan saling berargumentasi, bertukar pikiran, dengan harapan adik-adik sekalian dapat lebih menumbuhkan rasa empati, simpati terhadap mungkin salah satu dari kalian yang akan menyampaikan ceritanya atau curhat pada kita. Nah, dalam kegiatan ini diharapkan adik-adik sekalian bisa menjaga rahasia, tidak menyebarkannya ke orang luar yang tidak berkepentingan dan tidak terlibat dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, dari penjelasan kakak tadi ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke asas. Jadi dalam konseling kelompok ini ada 4 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yaitu sempat kakak singgung tadi bahwa dalam kegiatannya itu bersifat rahasia, di mana jika ada data atau mungkin ada cerita-cerita dari temannya yang bersifat sensitif atau mungkin mengarah ke aib, itu mohon dijaga dan jangan disebarluaskan ke orang yang tidak berkepentingan. Jadi cukup kita kumpas tuntas di kegiatan ini saja, tidak usah disebarkan kemanapun. Kemudian yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Berarti bahwa kegiatan ini harus berdasarkan keinginan kalian sendiri, tidak ada paksaan dari manapun. Nah, kalian kesini itu sukarela atau terpaksa? Sukarela. Alhamdulillah kalau sukarela. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini maksudnya pada kegiatan ini kalian harus saling terbuka dalam menyampaikan informasi maupun argumentasi. Jangan ada yang ditutup-tutupi ataupun takut-takut untuk disampaikan. Jadi di sini kita berdiskusi secara terbuka dan jangan sampai ada yang ditutup-tutupi tadi. Dan yang keempat itu kebermanfaatan. Maksudnya setiap kegiatan itu pasti kita menginginkan manfaatnya. Begitupun dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dengan harapan dengan adanya kegiatan ini dapat membantu adik-adik sekalian lebih berempati dan bisa mengatasi permasalahan yang mungkin serupa dengan teman yang akan curhat nanti. Jadi dengan adanya kegiatan ini kalian mungkin kemarin sudah dibahas pas konseling, berarti jalannya seperti ini, solusinya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap peralihan. Jadi pada tahap peralihan ini kita akan menyepakati dan berkomitmen kalau kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 jam mata pelajaran atau selama 45 menit. Apakah bersedia? Bersedia. Nah, untuk topiknya sendiri itu adalah topik bebas. Jadi mungkin dari kalian ada yang ingin curhat, boleh langsung kita bahas mengenai topiknya. Kemudian juga kalau sudah kita akan melakukan janji agar teman kalian yang menyampaikan informasi atau curhat itu merasa lebih percaya bahwa ceritanya tidak akan disebarluaskan kemanapun. Apakah bersedia? Bersedia. Oke, kalau bersedia ikuti kata-kata kakak. Angkat tangannya, ikuti kata-kata setelah kakak. Saya berjanji dengan ini. Saya berjanji dengan ini. Menyatakan bahwa saya. Menyatakan bahwa saya. Sanggup dan bersedia. Sanggup dan bersedia. Menerima. Menerima. Menyimpan. Menyimpan. Memelihara. Memelihara. Menjaga. Menjaga. Merahasiakan. Merahasiakan. Segala data dan. Segala data dan. Keterangan lainnya. Keterangan lainnya. Yang saya terima. Yang saya terima. Baik dari diri saya. Baik dari diri saya. Atau siapapun juga. Atau siapapun juga. Yaitu orang tidak berkepentingan. Yaitu orang yang tidak berkepentingan. Atau orang yang tidak layak untuk mengetahui data ini. Atau orang yang tidak layak mengetahui data ini. Oke, terima kasih karena sudah berjanji. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke tahap inti. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap inti. Kira-kira topik apa yang ingin kita bahas? Mungkin dari sini. Topik apa kira-kira yang mau dibahas?
Mungkin soal perundungan. Oke, boleh. Lanjut. Mungkin tentang teman. Alasannya kenapa? Teman mungkin seperti yang dibilang fake friend itu loh Kak. Ya, menarik nih. Nah, yang ini tadi perundungan kenapa tuh dari perundungan? Mungkin di sekitar lingkungan kita sering terjadi perundungan, jadi mungkin bisa mengasih. Menarik juga. Elsa? Apa kira-kira topiknya? Kalau masih bingung, kita lanjut ke Zia dulu. Kalau umur remaja sekarang sih lebih ke percintaan ya. Cintaan. Alasannya? Mungkin ada yang sakit hati atau tidak dibalaskan cintanya. Kalau Reza? Ini tentang kurangnya diapresiasi gitu. Alasannya? Dan ada orang yang kurang diapresiasi oleh orang tuanya. Menarik juga nih. Marika? Mungkin tentang sulit berkomunikasi ya Kak dengan orang tua kita sendiri. Nah, ini topik yang diambil Rika sama Reza ini agak-agak mirip nih. Boleh kita simpan dulu. Salsa udah ada? Kira-kira topiknya apa? Oke, nah ini menarik nih karena ada 3 temennya yang menyarankan topiknya itu mengenai keluarga. Kira-kira apakah bagus kalau kita angkat topik ini aja? Bagus. Boleh. Oke, berarti topik kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sebuah keluarga. Nah, mungkin ini agak sensitif, jadi kita harus mengikuti asas tadi, terbuka, menyampaikan informasi maupun argumentasinya. Kira-kira siapa yang mau cerita duluan dari kalian? Ada yang mau menyampaikan nggak pendapatnya seputar dengan keluarga? Apa pandangan kalian tentang keluarga? Mungkin kebanyakan orang beranggapan mungkin keluarga itu lebih ke tempat mereka pulang mungkin kayak terus tuh keluarga mungkin menurut kata mereka yang support mereka terus yang apresiasi mereka dan pokoknya tempat mereka merasa aman di dalam situ ya, dan nyaman. Tapi mungkin dengan sesuai topik pembicaraan kita hari ini mungkin beberapa anak itu malah nggak nyaman atau nggak ngerasa aman dalam keluarganya sendiri gitu Kak. Bahkan mungkin yang seperti dikatain Reza, kurangnya dukungan dari orang tua, apresiasi, jadi yang membuat anak tersebut tuh down atau merasa dia tuh sendiri, bukan yang kata orang itu tuh tempat pulang ataupun tempat nyaman. Mungkin menurut Reza seperti itu sih. Oke, itu pendapat Rika. Kalau yang lain, apa menurut pendapat kalian keluarga itu bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Keluarga. Kalau bicara mengenai keluarga pasti itu sensitif. Kalau orang yang keluarganya cemara pasti anggapan dia tentang keluarga itu ya positif semua. Tapi kalau orang yang berada dalam lingkup keluarga yang keras pasti anggapan dia tentang keluarga itu akan mengarah ke negatif. Kalau kalian gimana tanggapannya mengenai keluarga? Ada yang mau berbagi cerita? Gak usah takut, kita santai aja di sini. Mungkin sedikit tambahan ya Kak. Kalau menurut ini keluarga itu kan benar kata Rika tadi tempat pulang, tempat merasa aman. Tapi ada beberapa anak yang merasa bahwa beberapa anak aja nih ya Kak ya, kalau pulang ke rumah itu bukan tempat aman, tapi malah tempat yang mereka tidak nyaman tadi. Dan juga ada beberapa anak yang mungkin termasuk pribadi kayak lebih banyak suka kegiatan di luar daripada di dalam rumah. Untuk yang lainnya, satu kata untuk keluarga. Untuk kalian apa? Satu kata. Itu apa? Ini satu kata aja Pak.
keluarga masing-masing. Iya, satu kata aja. Menurut kamu keluarga itu apa? Salsa? Satu kata aja menurut kamu. Ya boleh rumah, tadi kata Melin kan boleh, tempat pulang, 2 kata juga boleh, 3 kata juga boleh. Keluarga. Oke, Dio? Satu kata aja. Reza? Dari tanggapan kalian mengenai keluarga, kakak udah bisa memperkirakan keluarga kalian gimana. Tapi yang sedikit menarik menurut kakak yaitu mengenai Rika sama Mei itu. Kalau keluarga itu katanya kadang kita berada di lingkup keluarga yang erat, jadi kadang di mana tempat harusnya keluarga itu rumah seperti kata Melin, tapi ternyata bukan. Malah di mana kita dalam keluarga itu merasa kayak terus-terusan dituntut gitu. Bahkan ketika kita sudah mencapai apa yang mereka inginkan, nggak ada apresiasi. Sebenarnya itu satu, kurangnya komunikasi dengan keluarga. Nah, untuk Rika tadi, boleh kakak tanya lagi? Nah, bagaimana Rika mengatasi hal tersebut? Karena kata Rika tadi, keluarga itu kadang kurang apresiasi, banyak tekanan. Akrab tadi sama keluarga. Akrab, tapi nggak seintim atau sedekat kayak orang-orang yang bisa dikatakan keluarga Semara. Akrab sih akrab ya, kayak mungkin, tapi dari salah satu anggota keluarga tersebut ada yang terlalu dekat gitu, yang semestinya dekat. Jadi mungkin akrab, tapi salah satu anggotanya aja gitu loh yang dikatain ya mungkin kurang komunikasi, kurang satu orang itu seharusnya kita tuh akrab dengan dia gitu. Maaf kalau boleh tahu Rika berapa beradik? Rifka 3 beradik. Rifka anak kedua, yang pertama itu laki-laki, udah tamat 1 tahun ini. Terus yang ketiga itu adik Rifka perempuan kelas 5 SD. Ya Rifka sendiri ya kelas 2 SMK. Orang tua masih sehat semua. Orang tua alhamdulillah masih sehat semua. Oke, dari informasi Rika tadi dia anak tengah. Anak tengah ini kebanyakan sering banget jadi persoalan karena ada istilah kalau anak tengah tuh punya dunianya sendiri. Anak pertama itu biasanya dituntut, kalau cewek karena kakak anak pertama cewek juga kayak harus menjadi contoh untuk adik-adik. Sedangkan anak bungsu karena dia masih kecil jadi dianggap kayak belum mengerti apapun, jadi apapun itu disetir sama orang tua. Dan anak tengah ini sebenarnya agak susah ya dijelaskan. Dia dibilang itu sudah dewasa tapi dia masih ada kakak, dibilang dia masih kecil dia punya adik gitu. Jadi itu yang kakak bilang tadi, bahwa anak tengah ini sering dibilang kalau dia punya dunianya sendiri. Karena kalau di bagian manis-manisnya itu biasanya anak tengah tuh manisnya ada ini, tapi ya senengnya sama sedihnya enggak juga. Itu kalau keluarga. Kemudian kalau Ada pula cerita tentang keluarga. sama Nggak bisa cerita. Di sini ada anak pertama, ada anak kedua, anak bungsu, lengkap di sini. Oh iya, Dua nah, anak itu pertama, kita dua tanya anak dulu ya. kedua, Oke, pertama. dua anak bungsu, kedua pertama. Oke, Pertama, tengah, bungsu. Lanjut ya. oh iya, kalau di sini kakak boleh tahu nggak kalian anak keberapa? Mungkin dari Reza dulu. Saya anak pertama.
berapa beradik? Dari 2 bersaudara. Adiknya Adik kelas 4 SD. cewek? Cowok. Cowok. Oh jadi cowok semua. Ya. Zio? Anak Anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya? Adik cowok kelas 5 SD. Oh masih kecil. Elsa? Aku 2 bersaudara. Aku anak bungsu. Ayu aku apa? Sudah kuliah. Cewek semua. Kalau Mei anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak laki-laki sudah bekerja. Adik laki-laki kelas 5 SD. Adik cewek dulu. Kalau aku anak bungsu dari 4 bersaudara. Yang pertama itu cewek, terus yang kedua sama tiganya cowok. Alhamdulillah 3-tiganya sudah kerja, jadi tinggal aku sendirian yang masih belajar. Nah di sini ternyata ada juga yang anak pertama, ada juga yang anak bungsu, dan juga ada yang anak tengah. Nah kalau dilihat pasti setiap anak itu ada beban dan apa itu permasalahannya sendiri. Kayak anak pertama seperti Reza, Zio, anak pertama tadi pasti kayak dituntut apalagi cowok harus jadi contoh untuk adiknya. Anak bungsu kayak dianggap belum mampu untuk apapun. Kayak kita ngambil keputusan, coba dipikir dulu katanya, bener nggak itu? Coba nanya kakak katanya, bener nggak kayak gitu? Kalau anak tengah kayak Mei sama Rika itu kalau dari kakak lihat dari pengalaman teman-teman kakak, kebanyakan anak tengah tuh kayak kurang perhatian, kurang kasih sayang. Minus Mei, kecuali Mei anak cewek dewean, berarti dia walaupun tengah dia masih kayak bungsu karena cewek dewean. Nah kalau Rika dia punya adik cewek juga, jadi kayak ada, maaf kata-katanya tuh kayak diabaikan. Tapi sebenarnya enggak, tapi kita sebagai anak tengah tuh merasa kayak diabaikan, kayak kok pilih kasihnya orang tua nih, padahal enggak, mungkin setiap orang tua tuh enggak cinta dan enggak sayang sama anaknya. Pasti orang tua itu sayang, cinta sama anaknya, cuman caranya aja yang berbeda. Kayak anak pertama dia cinta dan sayang sama anaknya dengan cara, karena dia punya adik, dia harus lebih mandiri, dia harus lebih kuat dan lebih tegar lagi karena dia bakal jadi pengganti bapak, tulang punggung keluarga. Kemudian anak tengah, apalagi cewek, biasanya anak tengah tuh dia dianggap kayak pengganti ibu. Apalagi kalau ada acara hajatan, itu pasti anak tengah yang repot. Bener nggak? Benar. Kalau anak bungsu, ya anak bungsu tuh biasanya kesayangan sih. Tapi minusnya itulah dia masih disetir. Nah, balik ke cerita Rika tadi, boleh kakak tanya lagi. Alasan Rika, menurut kalian kalau keluarga Rika itu kurang apresiasi ke Rika itu karena apa? Di samping dengan latar belakang Rika anak tengah dan punya adik cewek juga. Menurut Rika secara pribadi, Mungkin Rika beranggapan kalau cukup apresiasi seperti juga tadi kayak menurut Rika mungkin lihat kakaknya misalnya tuh mencapai suatu keberhasilan. Terus yang pertama tuh yang apresiasi itu biasanya tuh karena kakak anak cowok biasa lebih akrab ke mama kan. Jadi pasti yang kadang tuh lebih aktif, bukan lebih aktif sih, lebih duluan dari kakak buat kayak gitu. Terus kalau adik cewek terakhir juga kak ya, dan mungkin kemarin juga sempat sangat jadi harapan dari ayah waktu lahiran. Jadi mungkin sewaktu-waktu dia mencapai suatu pencapaian yang mungkin kecil sampai besar, itu pencapaian itu mau kecil atau mau besar, tapi dia tuh sangat, menurut mereka tuh sangat diapresiasi dan dorong lebih ke ayah. Nah jadi Rifka tadi yang mungkin anak tengah ngerasa
mungkin keduanya tadi udah berpihak ke sana udah di sini gitu. Tapi sebenarnya mungkin ya sesekali ada apresiasi dari mereka itu, tapi kadang itu mungkin karena punya kakak jadi mungkin agak dibandingin mungkin sama si kakak kan. Kalau si adik pasti dianggap dia tuh masih kecil belum ngerti apa-apa gitu. Jadi mungkin Rifka beranggapan tadi tuh ya mungkin dari situ Kak. Jadi kayak ngerasa justru orang yang mungkin orang terdekat kita tuh kurang apresiasi, malahan mungkin teman kita mungkin yang kadang lebih apresiasi daripada mereka gitu. Jadi Rifka tuh ngerasa ya tadi mungkin kalau kata orang keluarga itu tempat nyaman mungkin ya, tapi menurut Rifka ya nyaman tuh mungkin ada pasti ya kayak gak mungkin selebihnya sepenuhnya itu ngerasa nggak nyaman, tapi mungkin separuhnya gitu loh Kak. Jadi ngerasa tuh nggak terlalu nyaman, jadi ngerasa si yang kedua belah pihak tadi itu tuh udah punya ini masing-masing gitu loh Kak. Sedangkan kita yang di tengah tuh bingung gitu kemana gitu loh. Kalau boleh tahu jarak umur Rika sama kakak Sebenarnya cuman 3 tahun. Kakak itu 2006, Rifka 2009. Kalau sama adek itu 5 tahun. Adek 2014 sampai 2009. Dan aku mungkin apalagi mungkin baru tamat kakak kan, jadi mungkin baru-baru nih Kak dapat pekerjaan, jadi tambah lebih harus kamu tuh harus contohin kakak itu bisa gini tanpa mungkin yang ngebilang itu tadi tuh tanpa melihat mungkin perjuangan Rifka ya kan, Rifka masih belajar gitu kan, apa pencapaian Rifka gitu, kenapa harus dibandingin tanpa harus lihat tanpa nggak lihat pencapaian Rifka dulu. yang sering lagi Nah, biasanya kalau Rika ngerasa tuh pasti kayak dibandingin terus tuh ada perasaan bahwa sakitnya dibandingin. Itu biasanya Rika kayak mana? Kayak lebih memposir diri Rika untuk aku harus lebih maju lagi nih, atau malah ngakui aku harus maju lagi itu tidak bakal diapresiasi. Kayak mana Kalau Rifka sih masih tetap berusaha buat yang bahagiain, pengen capai apa yang mereka inginkan gitu Kak. Walaupun yang mungkin nggak tahu ujungnya itu tetap diapresiasi, tetap nggak bakal diapresiasi atau enggak, Rifka nggak mikirin dulu, pokoknya tuh mungkin berusaha dulu lah gitu. Jadi tapi di samping itu mungkin alhamdulillah Rifka mungkin dapat teman yang apresiasi pencapaian Rifka gitu, jadi sebagai pengganti lah gitu Kak ya. Jadi setidaknya masih ada orang yang bangga mungkin atas pencapaian Rifka gitu. Terus tuh ya benar kata Mi tadi, karena mungkin ngerasa nggak nyaman tadi, jadi waktu di rumah itu tuh nggak terlalu banyak gitu Kak, banyaknya tuh di luar rumah gitu kan, atau di sekolah atau di mana gitu. Pokoknya mungkin lebih ke nyibukin diri lah biar nggak mungkin nggak terlalu lama di rumah. Jadi mungkin kalau pulang itu sebatas mungkin ngobrol sebentar, batu aman, buka HP bentar, lalu tidur gitu, terus ada aktivitas lagi. kalau lihat sih konsep diri Rika sudah bagus ya, karena kebanyakan anak yang merasa orang tuanya pilih kasih itu bukannya malah meninggal, dia lebih menurun. Kayak malah kalau cowok biasanya dia sering ingat-ingat, dia sering berbuat nakal untuk menarik perhatian orang tuanya. Tapi kalau Rika kalian konsep dirinya sudah teratur, terstruktur dia. Nah tadi katanya juga ada teman yang sering mengapresiasi, itu siapa temennya? Banyak, mungkin dulu ada teman dekat mungkin di SMP mungkin kan, terus tuh di teman SMK ya mungkin teman-teman rombongan kayak Melin, Ye, Caca, Zio dan Reza itu, dan teman-teman kelas lain banyak juga yang dekat, atau teman anak-anak OSIS yang lain. Pokoknya yang kenal mereka alhamdulillah, walaupun cuma sebatas kayak Rifka keren, bagus gitu, bangga gitu. Jadi walaupun kata-kata mungkin sepele menurut orang, jadi ya gak apa-apa lah. Tapi menjadi
penghargaan buat Rifka gitu lah ya dari mereka. Nah, kalau untuk curhat-curhat, Rifka biasanya curhat ke teman-teman yang sering apresiasi tadi atau dipendem? Mungkin kalau cerita itu lebih ke temen cewek, tapi nggak selalu cerita gitu loh Kak. Mungkin kalau udah gimana ya, udah kayak nggak terpendam lagi lah gitu kan, ceritanya tuh pengen banget mungkin ngadu, jadi mungkin cerita, tapi biasanya tuh cuma ke satu orang atau enggak tuh satu temen cewek kayak Melin, Caca gitu. Tapi mungkin kalau selebihnya tuh lebih ke ya udah nahan aja, karena mikirnya tuh kalau terus-terusan cerita nanti orang tuh kan orang kan juga punya masalah sendiri ya kan. Jadi ya kita tuh juga ngerasa ya tahu diri lah, kayak nggak enak nggak sih cerita terus, apa sih, kan mereka juga punya masalah mereka sendiri gitu kan. Jadi ya udahlah pendem aja gitu, lebih seringnya mungkin mendem Kak ya, tapi misalnya kalau nggak terpendam sih ya cerita mungkin ke satu orang. Berarti untuk masalah keluarga tadi, Melin sama Caca tahu? Mungkin tahu sih. Nah, tanggapan kamu mengenai masalah itu kayak mana kira-kira? Kalian biasanya ngasih saran atau nasihat Rika kayak mana? Kalau boleh tahu. Apa? Apa? Masa paling bangga? Enak diri real. Ya sebagai teman pasti kalian bakal nguatin dia kan. Biasanya gimana kalau nguatin dia? Kalau Rifka sering cerita sama Mei itu kadang di lewat chat, kadang juga teleponan atau callan, tapi tidak sepanjang lama kayak itu ya. Tapi kalau dari tanggapan Mei, soalnya kan sama-sama anak kedua jadi relate, jadi kadang kalau Rifka ada cerita Mei kasih tanggapan, lagi balik lagi Mei cerita Rifka kasih tanggapan. Nah, untuk tanggapan cerita dari Rifka atau curhatan dari Rifka, Mei sih pertama pasti kasih semangat atau support. Nah, untuk tapi tipe Mei itu lebih kan yang mendengarkan. Kayak Mei tipe uang yang susah untuk kasih kata-kata atau kayak lebih sering mendengarkan gue kayak pernah kan. Jadi kalau misalkan nanti kalau Rifka kasih tanggapan kayak mana ya Mei, kalau misalkan kayak menurut Mei sebisanya aja, tapi yang tidak bisa kasih tanggapan yang benar-benar bikin Rifka apa sih bilangnya ngebantuin kayak gitu tuh udah bisa Kak, karena ya itu tadi Mei lebih tipe senang mendengarkan kayak gitu. Dari apa? Atau kamu lebih kayak Mei? Iya, sering semangat mungkin, terus juga Rifka kayak sering cerita. Tapi kalian kalau biasanya dia mencapai prestasinya orang paling nomor satu nih biasanya. Kalau deket juga kan sekelas. Kalian gimana kalau melihat Rifka kayak bangga nggak sih? Iya, kalian juga waktu kita OSIS kan, udah tahun periodenya. Nah, dari permasalahan Rifka tadi, kakak Cut dikit bos. ya iya Bela dan ini bela gitu dari Abi isinya apa lagi cerita kalau tadi aku nanya teman. Dengar apa? Sendiri itu tadi.
dari cerita Rika, tanggapan Mei mengenai permasalahan Rika itu ya kayak tema kita kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang tua karena pada Oke, lanjut dari permasalahan Rika, dari tanggapan dari Rene itu sesuai dengan tema kita, itu mengenai kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang tua. Nah, sebagai anak kita juga kadang tuh pengen gitu sama orang tua, tapi kayak ada batasannya gitu. Karena harusnya dalam hal ini tuh orang tua yang berinisiatif kepada kita. Makanya kalau kakak, jujur kakak juga mulai dengan tanggapan kalian. Walaupun kakak anak pertama, tapi kakak sering juga memendam kayak perasaan keinginan kakak. Karena kakak mikir, oh masih ada adek kan. Jadi kayak harus sebagai contoh. Kakak tuh harus menampilkan yang terbaik. Kakak tuh harus sempurna. Walaupun permasalahannya tuh banyak ya, tapi kadang tuh mau bilang ada masalah tuh dia susahnya kalau bisa ngomong gitu. Kalau masalahnya selesai baru kakak cerita kayak itu nah kalau untuk itu kalau kakak secara pribadi ngatasinnya hampir sama juga dengan Rika dengan membuat diri kakak tuh lebih baik lagi ke depannya. Contoh kakak jadi guru BK, alasannya sebenarnya simpel, karena kakak pengen anak kakak sama cak kakak mau anak kakak dekat dengan kakak sebagai orang tua. Kakak mau belajar ilmu parenting, apalagi di BK kan lebih kayak kita terbuka, sharing, yang setiap harinya kasih ditanya kayak mana harinya, gimana perasaannya hari ini. Ya awalnya tuh emang kayak susahnya ya Allah, kayak apa sih itu lagi nak ditanyakan, tapi setelah kita perdalami ya perasaan orang kan beda-beda, kadang bikin dia senang. Jadi dengan itu kakak tuh kayak walaupun awalnya agak nyesel masuk BK, tapi lama-lama ini ternyata ada hikmahnya di baliknya. Bahkan kalau kami itu sekawanan kayak kita beruntung di BK, tidaknya anak kita aja tidak kayak didikan orang tua kita, karena kita kayak merubah dan memotong kayak bunga yang sudah layu dengan bunga yang baru, dengan didikan yang baru. Yang awalnya pas nanti kesini didik dengan keras, apa-apa tuh harus ditahan, apa-apa keinginan tuh tidak bisa diungkapkan. Nah nanti kalau misalnya sudah punya anak dan sudah mendidik anak orang lain, setidaknya mereka bisa menyampaikan apa yang mereka mau. Nah salah satu dalam BK yaitu pengembangan diri peserta didik, kayak menanyakan perkembangan diri peserta didik, kemudian itu juga memantau perkembangan mereka. Kayak salah satunya yang Rika bilang tadi, kalau misalnya Rika konsep dirinya buruk kayak kakak bilang tadi, minggat dan segala macamnya, itu kan masuk juga jadi permasalahan. Pasti kayak anak STM yang lain ngantri di BK itu kakak juga sempat dengar kan banyak juga yang bermasalah dengan keluarganya, kayak apa yang keluarganya nggak ada yang cerai lah, terus keluarganya nggak peduli lah, pokoknya banyak niat. Dan kakak lihat emang keluarga itu berpengaruhnya pada psikis anak. Nah dari sesi sharing session kita secara tidak langsung ini, kakak ada lembar kerja, diharapkan untuk adik-adik semua menjawabnya. Bawa pena kan? Bawa. Oke. Nah ini ada 3 pertanyaan, kalian jawab aja di sini boleh, di belakangnya juga boleh. Bentar. Coba diisi 4, 5, 6. Menurut pendapat kalian masing-masing aja.
Iya kak. Cek ini ya, mana soalnya? Baru sakit. Misalnya ya, uraikan 3 perilaku baik yang kamu miliki terkait dengan upaya kesulitan berkomunikasi dengan orang tua. Misalnya perilaku baik ya. Kayak upaya positif kalian. Kayak Rika tadi, dia kesulitan berbicara dengan orang tua tadi kan. Dia kayak lebih kayak menyibukkan diri sendiri dengan hal positif, terus juga dia kayak sering-sering mencari prestasi agar bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, karena kalau kita ngasih apa itu namanya prestasi kan pasti walaupun sedikit adalah komunikasi gitu. Terus kalau yang kedua kebalikannya harus diperbaiki. 2 perilaku yang harus diperbaiki terkait dengan kesulitan mengkomunikasi keinginan bahasa dengan orang tua. Biasanya kalian tuh susahnya mengkomunikasikan Aku tidak kecil ada. Oh dari tadi cek ini aku nyenggol kamu, cek ini lagi aku cek ini. Banyak ngomong Enggak suara baik yang kedengaran. pikir suara dari mana ini mulutnya sudah itu tahu. Sejalan itu mirip ya. Nah, yang nomor 2 itu kan katanya perilaku yang harus diperbaiki. Berarti misalnya kayak berarti kayak perilaku yang memendam perasaan tadi tidak disampaikan kepada orang tua. Terus mungkin adanya keinginan untuk berbuat hal negatif, kayak kalau cowok yang udah tadi itu perlu diperbaiki. Terus kalau cewek Maksudnya belok. Belok aku lagi nih. astagfirullahaladzim. Panasnya tuh kebanyakan Hilang alurnya hidup dia tuh maksudnya. kan coba cewek nakal. iya Cak itu maksudnya tuh Coba cewek. diamnya aku. Iya ide maksudnya kau tuh benar ngomong tapi kalau uang yang salah mengartikan Iya, salah iya, nih. iya. Terus aku ngomong belok. Karena Belok kan kita banyak belok yang di situ. Apalagi Tapi dalam kebanyakan ngomong pasti mikirin ke situ. kamu Terus ini tahu. ini dulu Bella biar kalian itu Bingung. ini conteng-conteng ya. Nah, Nah, mending itu baik daripada Iya. ini. soalnya Ya, iya nanti aja, terakhiran aja. Pak. Atau ini baik kalian kerjain di rumah di kota ke kakak. Oke. Oke. Yang ini. Oh, Yang ini ya. Yang Tidak apa kan? oke. Ini enggak apa-apa dilipet aku aja. Ini evaluasi hasil. Nih, yang dicontek. Nih. Ini. Ini. TS apa Pak? Sudah TS apa? sesuai. Itu kan sesuai, sangat Nah, ini sesuai. untuk konsep. Mama namun tidak sesuai jawabannya. Cius. Ini apa ini? Beda ya? Itu untuk menilai kakak. Iya. Go, apalagi bentar. Konseling untuk Nah. konselor. Nah, ada 2. Ya, isi dulu yang ini. Ipana aku kayak Aku dibawa Maybe. Iya nih. Maybe. Nah, pensil nih. Oh, ini tentang kakak ya Kang Sailor. Kelas ini kelas kami kan? Kelasnya apa lagi? Kak ini ada penting Kak.